diperbolehkan untuk meninggalkan atau tidak melakukan ibadah akikah ini. Nah, ini bijaksana nih. Ada pendapat yang seperti ini. Jadi kalau mampu hukumnya wajib, kalau kagak mampu karena ekonominya kurang mampu ini ya bisa nggak melakukan ibadah ini nggak apa-apa enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wassaqalain wal fariqaini min hurbi wa min ajami. Bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat jamaah Baitur Rahman yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul kembali bersilaturahim dalam rangka kita mengkaji apa yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat Baitur Rahman yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita telah membahas dari bab mencari jodoh. Setelah mencari jodoh, melakukan walimatul nikah. Setelah nikah pasti punya anak. Nah, dari punya anak ini ada anjuran dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dalam istilahnya ini kata orang Betawi akekahan, akekahan. Tapi di semua suku-suku juga ada tradisi seperti ini. Hal ini merupakan tradisi untuk menyatakan rasa syukur kita terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang mensyukuri atas nikmatku, maka akan aku tambahkan nikmat yang lainnya juga. Dan barang siapa yang kufur terhadap nikmatku, maka azabku sangat pedih. Nah, dari firman Allah tersebut kita menarik dapat dirunut bahwasanya akikah ini rasa syukur kita terhadap diberikannya suatu amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amanahnya yakni lahirnya bayi yang mungkin kalau pengantin baru mengidamkan seorang anak, diidam-idamkan itu. Dari ya kita pernah juga kan ngalamin ya,
Bagaimana tuh perut istrinya dielus-elus tuh. Dari 7 bulan tuh ngelus-ngelus mulu tuh. Sambil dibaca sholawat. Sambil diminta munajat ke Allah. Ya Allah, jadikanlah cabang bayi ini menjadi anak yang soleh dan soleha. Nah, dari anjuran tersebut, akikah. Ya, kita akan membahas masalah akikah. Akikah ini merupakan tradisi umat Islam. Kelahiran seorang anak yang biasanya dirayakan dengan cara akikahan. Acara akikahan dilaksanakan dengan tujuan untuk mengungkapkan kebahagiaan dan membajatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hukumnya sendiri melaksanakan akikah adalah anjuran Rasulullah. Dilihat dari sisi hukumnya, akikah dibedakan menjadi 2, yaitu berhukum sunnah dan wajib. Pembagian ini berdasarkan pada dalil-dalil dan tafsir yang telah dilakukan oleh para ulama. Secara sunnah, hukum akikah adalah sunnah muakkadah, sunnah muakkad, atau sunnah yang harus diutamakan. Artinya, apabila seorang muslim mampu melaksanakannya karena mempunyai harta yang cukup, maka ia dianjurkan untuk melakukan akikah bagi anaknya saat anak tersebut masih bayi. Sementara bagi orang yang kurang atau tidak mampu, pelaksanaan akikah dapat ditiadakan. Nah, itu hukumnya yang sunnah muakkadah. Nah, yang wajib menurut hadis riwayat Ahmad yang berbunyi, anak-anak itu tergadai dengan akikahnya. Disembelih hewan untuknya pada hari ke-7. Dicukur kepalanya dan diberi nama. Jadi hukumnya akikah wajib dilakukan. Dengan berpatokan pada hadis di atas, para ulama menafsirkan bahwasanya seorang anak tidak dapat memberi syafaat pada orang tuanya apabila ia belum diakikah. Meski demikian, pendapat ini masih kalah dengan pendapat bahwa akikah adalah sunnah, sehingga pendapat ini ada yang bertolak belakang gitu. Tapi yang paling terkenalnya sih sunnah muakkadah. Nah, kalau yang hukum wajibnya ini masih ada silsilah masih ada pendapat-pendapat yang lainnya. Jadi masih bisa di-compare dengan yang lain-lainnya itu. Tapi kalau misalnya mau lebih jelasnya lagi, nanti kita buka kitabnya. Adapun tata cara akikah, satu waktu yang dianjurkan untuk melaksanakan akikah. Nah, Rasulullah SAW bersabda, semua anak bayi tergadaikan dengan akikahnya yang pada hari ke-7-nya disembelih hewan. Dalam istilahnya ini sering kita sebut hewannya kambing nih. Diberi nama dan dicukur rambutnya. Berdasarkan sabda Rasulullah ini, maka para ulama menyepakati bahwa waktu pelaksanaan akikah yang paling baik adalah pada hari ke-7, semenjak hari kelahiran. Namun jika berhalangan karena sesuatu hal, akikah dapat dilaksanakan pada hari ke-14, 21, sampai seterusnya deh tuh. Sampai seterusnya. Sesuai dengan kemampuannya. Kalau misalnya dia baru mampunya setelah anaknya udah umur 7 tahun atau ini, ya silakan, nggak apa-apa. Namun jika seseorang tersebut berada dalam kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan, maka kewajiban melaksanakan akikah pun gugur. Karena apabila benar-benar tidak mampu, seorang muslim diperbolehkan untuk meninggalkan atau tidak melakukan ibadah akikah ini. Nah, ini bijaksana nih. Ada pendapat yang seperti ini. Jadi kalau mampu, hukumnya wajib. Kalau kagak mampu, karena ekonominya kurang mampu gini-gini, ya bisa nggak melakukan ibadah ini, nggak apa-apa. Syarat-syarat memilih hewan untuk akikah, syarat-syaratnya hampir sama dengan kita berkurban. Nggak boleh cacat tuh hewannya. Hewannya yang kalau bisa yang paling gemuk, yang terbaik.
Umur dari hewan ternak itu pun tidak boleh kurang dari setengah tahun, ya. Jadi syaratnya hampir sama dengan kita syarat-syarat untuk hewan kurban. Nah, setelah akikah itu biasanya kan ada ada tahlilan gitu istilahnya. Kalau orang Betawi ada tahlilan, ada selamatan gitu. Nanti itu dibacakan dari surat Yasin, seterusnya sampai ada baca maulidnya. Pas maulid yang mahalul qiyamnya itu, nah bayinya digendong. Bayinya digendong dikeluarin tuh sama bapaknya. Nanti dicukur, ada yang niupin ubun-ubunnya. Itu bukan cuman mencukur aja. Di situ ada doanya tuh. Nah, mungkin banyak yang belum tahu doanya apa itu. Cuman cukur-cukur doang, gunting-gunting doang, ngikut-ngikut. Nah, itu emang harus dipelajarin juga, bukannya kagak dipelajarin. Dipelajarin, ada ilmunya juga, ada doanya gitu. Jadi doanya ini seperti Bismillahirrahmanirrahim. Baca doanya di dalam hati, jangan dikenceng-kencengin. Pas lagi qiyamul mahalul qiyam jadi beradu omongannya. Jadi bacanya dalam hati sambil kita potong rambut tuh bayi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma nurus samawati wa nurus samsi wal qamar. Allahumma sirrullah nurun nubuwah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ya Allah, cahaya langit, matahari dan rembulan. Ya Allah, rahasia Allah, cahaya kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Nah tuh, sambillah digunting dah tuh rambutnya. Habis itu ditaruh biasanya ada wadahnya. Kalau yang kita sering lihat yang ikut tahlilan tuh tahu tuh, pasti tahu tuh ada buah kelapa dibuka, nah ditaruh di situ. Nah, kalau mau niup-niup ubun-ubunnya juga ada doanya juga. Doanya Allahumma inni a'izuha bika wa zurriyataha minasyaitonir rajim. Ya Allah, sesungguhnya Allah, aku memohon perlindungan untuk dia dan keluarganya dari setan yang terkutuk. Tuh. Sampai segitunya tuh Nabi mengajarkan doa-doanya. Nah, kadang-kala kan kita yang kurang mau asal-asal aja gitu. Emang sih mah boleh Bismillahirrahmanirrahim aja nggak apa-apa kalau kita nggak bisa. Nah, tapi kalau indahnya lagi kalau kita ini kan udah ada nih tuntunannya nih, ada doanya kita pelajarin dah. Nah, insya Allah itu tuntunan Nabi Muhammad SAW itu berguna bagi umatnya. Nah, bagi yang mau mempelajarinya. Kalau yang nggak mau mempelajarinya, ya begitu-begitu aja. Karena kita kan maunya meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita. Nah, kalau kita mau meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita harus belajar. Kenapa? Karena Nabi juga menerima wahyu pertama bacaannya Ikra, bacalah. Nah, sama juga kan, berarti apa ya? Kalau suruh baca berarti suruh belajar. Tersiratnya seperti itu, bukan cuma baca, Nabi baca, enggak. Itu tersiratnya aja, bahwasanya suruh belajar. Nah, kan tolabul ilmu faridatun, seperti yang kemarin-kemarin kita bahas teh, begitu mulu dah adanya. Emang runtutannya seperti itu. Ya. Jadi setelah itu, setelah di acara syukuran itu ada udah digunting rambutnya, terus diusap palanya itu, dibacain doanya seperti itu, udah selesai bukan qiyamul lail mahalul qiyamnya udah selesai itu sampai Robbi wajal mujtama'na wa yatu husnul khitami, udah sallallahu alaihi Muhammad udah selesai. Untuk bayi kan dimasukin lagi ke dalam. Nah, habis itu kan biasanya baca doa sama ustadznya dah tuh, dibaca doanya dah tuh, semua dah tuh. Sampai minta anak yang soleh dan soleha, menjadi keturunan yang soleh dan soleha.
didoainnya seperti itu. Ini suatu ajaran yang sangat baik karena kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu setelah akikah itu diberi nama anak kita, namanya juga nama yang baik-baik, jangan nama yang kagak baik. Namanya dalam tata cara akikah pada saat menyelenggarakannya disunnahkan juga untuk mencukurkan udah tuh memberi nama bayi, memberi nama yang memiliki arti yang baik, karena nama yang baik kelak akan mencerminkan perilaku serta akhlaknya kepada Allah Subhanahu wa taala dan lingkungan sekitarnya. Ya. Jadi lingkungan sekitarnya. Kalau namanya baik kan wah dipanggilnya juga baik. Misalnya Hasan ya. Hasan artinya baik, dipanggil Hasan San ya. Kan baik juga tuh. Nah, jangan Jahannam, jangan ya, namanya yang bagus, jangan Muhammad Hasan. Nah, kan ada tuh Muhammad Hasan sampai jadi pangdam tuh. Kita ngelihatnya contohnya yang seperti itu. Jadi jangan mencontohnya yang jelek-jelek, yang cakep-cakep dah. Nah, prosesi tadi udah cukur rambut udah ya semua sampai niup ke ubun-ubun. Nah, ini acara akikah ini, yang membiayai akikah ini ya jelas tanggung jawab orang tua. Maka dengan itu prosesi akikah seorang anak menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya. Namun diperbolehkan jika nanti dalam prakteknya prosesi akikah dibiayai oleh dibantu dah sama saudaranya. Nih aneh nyumbang nih ya, nyumbang kue, nyumbang makanannya nih buat ntar acara syukurannya ya. Itu nggak apa-apa kayak gitu. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Jibrin rahimakumullah, jika si anak diakikahi oleh kakeknya atau saudaranya atau yang lainnya, maka ini juga boleh. Tidak disyaratkan harus oleh ayahnya atau dibiayai sebagiannya. Nah, tuh dari Syekh Ibnu Jibrin rahimakumullah. Nah, pendapat sendiri ya saling melengkapi lah. Kalau misalnya orang tuanya kurang-kurang dikit kan pasti saudara-saudaranya bisa menyongkong. Nah, gitu. Jangan namanya juga orang Indonesia gotong royong. Yeah. Kalau mau gotong royong. Dalil-dalil dasar melakukan akikah. Di bawah ini terdapat beberapa dalil yang menjelaskan tentang sunnahnya melaksanakan akikah bagi anak yang baru lahir. Dari Samurah bin Jundab radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua anak bayi tergadaikan dengan akikahnya yang pada hari ketujuhnya disembelih hewan kambing, diberi nama dan dicukur rambutnya. Hadis sahih riwayat Abu Daud Tirmizi. Nah, dari hadis yang lain dari Salman bin Amr Ad-Dabi radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akikah dilaksanakan karena kelahiran bayi, maka sembelihlah hewan dan hilangkanlah semua gangguan darinya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, dari Fatimah binti Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melahirkan Hasan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, cukurlah rambutnya dan bersedekahlah dengan perak kepada orang miskin seberat timbangan rambutnya. Oh, jadi setelah dicukur tuh kan dikumpulin tuh rambutnya tuh dari yang wadah tadi tuh, air kelapa tuh. Nah, dikumpulin, ditimbang. Dari ditimbang tuh ntar dihitung tuh berapa gram. Nah, ntar dikalihin dengan harga emas, harga peraknya. Nah, dari itu nanti disedekahkan kepada fakir miskin. Nah, dari fakir miskin. Nah, acara itu udah selesai semua kan, udah dibaca doa, udah semuanya udah, terus ditimbang rambutnya seberapa, dikasih, disedekahkan ke fakir dan miskin, semua udah. Nah, dari situ kita dapat mengambil pelajaran hikmah menjalankannya akikah bagi umat Islam, yakni satu keutamaan yang dapat dipetik dari proses pelaksanaan ibadah akikah
yaitu akikah membantu dan mewujudkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya berupa kelahiran seorang anak. Karena nantinya anak tersebut diharapkan dapat menjadi penerus yang soleh dan solehah bagi keluarganya. Melaksanakan akikah berarti meneladani dan mengikuti sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akikah adalah momen untuk berbagi pada sesama dan mempererat tali silaturahim, tali persaudaraan. Akikah adalah bentuk perasaan gembira dan upaya membagikan kegembiraan kita kepada orang lain. Nah, jadi ada perasaan gembira tuh dari sepasang suami istri, apalagi dia pasangan yang baru gitu. Dia punya rasa gembiranya sangat gembira banget. Dipersiapin tuh sebelum dia lahir tuh, dia udah persiapin tuh kamarnya, tempat tidurnya buat anaknya, semuanya tuh disiapin. Kenapa? Saya juga ngalamin gitu. Jadi kita persiapin dah tuh. Kita cari nama-nama terbaik tuh. Sebelum dia lahir kita nyari tuh. Tanya-tanya ke Habib, ke Kiai, ini Ustaz anaknya apa nih Ustaz? Kalau laki apa, perempuan apa? Jadi begitu lahir kita kagak gelap-gelapan. Kita udah punya runtutan nama-namanya. Jadi enggak nih, yang paling cakep pilih yang terbaik, namanya yang paling cakep siapa? Insya Allah dengan nama tersebut dapat memberikan kebaikan kepada diri si anak juga, kepada orang tuanya dan lingkungannya juga. Nah, dari paparan kajian kita pada pagi hari ini dapat diambil kesimpulan bahwasanya akikah ini diriwayatkan oleh Rasulullah untuk dapat dijadikan suatu sunnah muakkadah. Nah, kesimpulannya itu. Jadi tradisi yang bagus. Kenapa? Karena terkandung nilai-nilai kebaikan. Nilai silaturahmi ada, doa ada, semuanya ada semua. Bahwasanya kegembiraan juga ada. Nah, di situ dicampur terus jadi. Nah, jadi ibadah bukan ibadah ini aja, tetapi ibadah kepada rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita udah dikaruniai ini anak ya. Tinggal kita nanti prosesnya untuk mendidik ke depannya supaya dia menjadi anak yang soleh dan soleha, berguna untuk nusa dan bangsa. Nanti kita bahas nanti di kajian yang akan datang. Ya. Untuk itu mungkin sampai di sini saja. Apabila ada pertanyaan dan lainnya bisa di kolom komentar di bawah ini. Ya. Mungkin kajian ini kita cukupkan. Marilah kita membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.